Di atas 100, sudah di atas 100. Nah ini tentunya harus kita antisipasi. Dalam hal ini Bapak Gubernur bersama-sama dengan Forkopimda kita sudah membuat surat edaran kepada masyarakat dalam yang tentang antisipasi peningkatan penyebaran COVID-19 di wilayah Sulawesi Utara dengan perkembangan situasinya dan bagaimana upaya-upaya daripada masyarakat untuk mengantisipasi daripada penyebaran COVID ini. Kami dari kepolisian dengan TNI tentunya juga melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan tentunya dalam rangka membantu pemerintahan daerah. Upaya-upaya pencegahan saya rasa lebih efektif ya yang dilakukan, khususnya pelaksanaan vaksinasi. Maka dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi ini harus kita kawal, kemudian terus kita gelorakan ya. Yang sampai saat ini untuk pelaksanaan vaksinasi secara nasional ya, secara nasional Bapak Presiden sudah menyampaikan untuk vaksin dilaksanakan untuk 1 juta per hari. Nah ini setelah dirinci kemudian dilaksanakan di beberapa provinsi. Khusus untuk Sulawesi Utara, setiap hari ini kita mencapai 10.000 ya, 10.000 masyarakat yang harus divaksin. Nah pelaksanaannya memang dibagi 3, dalam hal ini Pemda, ya, dalam ini pemerintahan daerah, mulai Pemprov sampai ke tingkat bawahnya adalah sekitar 60%, kemudian Polri 20% dan TNI 20%. Untuk Polri sendiri kita sudah menyiapkan 19 gerai vaksin presisi yang tersebar, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Polda, kemudian Polres ya, sampai ke tingkat Polsek. Jadi ada 19 gerai vaksin yang kita lakukan, dan di sini memang kami ya mengapresiasi juga kepada masyarakat di Sulawesi Utara. Jadi masyarakat tidak perlu kita kejar-kejar. Di sini masyarakat dihimbau mereka mau untuk divaksin gitu. Maka dalam ini kami mengapresiasi. Jadi mereka tidak sulit dan mereka malah langsung untuk mendaftarkan diri untuk vaksin. Hari ini terus kita lakukan setiap hari ya. Vaksin ini kita lakukan setiap hari ya, dimulai dari provinsi, kemudian juga ke kabupaten, kota. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan hal yang lain terkait dengan masalah vaksinasi. Pak, izin Pak, strategi terkait dengan vaksinasi ini mungkin kalau per kabupaten kota yang dilihat pihak kepolisian sendiri apakah sudah di atas 50% data-data yang ada yang mencapai 50% dari jumlah. Untuk Minsel sendiri Ya, 26% untuk Indonesia. ya, jadi gini ya, untuk pelaksanaan vaksin, jadi dalam hal ini kami berkolaborasi tentunya dengan TNI dan juga Dinas Kesehatan, dalam hal ini Pemda gitu ya. Nah sampai saat ini pelaksanaan vaksinasi ini sudah mencapai 77%, ya 77% untuk di Sulawesi Utara. Pak, bagaimana? 77% untuk di Sulawesi Utara. Yang kemudian untuk vaksinator, memang setiap kegiatan ini pun merupakan gabungan dari TNI, kemudian Polri, juga dengan dari Pemprov maupun dari Pemkab maupun Wali Kota yang dilaksanakan biasanya kita laksanakan secara bersama-sama gitu ya. Pak, ini kan mengingat juga Pak untuk vaksinasi anak Pak 12 tahun Pak sampai 17 tahun Pak. Mengingat saat ini tahun ajaran baru sudah di depan mata Pak, 12 Juli mendatang Pak. Bagaimana Pak untuk saat ini Pak? Karena
ini belum terlalu merata Pak untuk pelaksanaannya Pak. Iya. Atau ketersediaannya seperti apa Pak? Silakan. Jadi untuk masalah pelaksanaan vaksinasi, memang kita akan menyesuaikan kiriman vaksin dari pusat ya. Kami dalam hal ini sudah dalam hal ini sinergis ya, sudah kerjasama. Setiap vaksin datang dari pusat ke provinsi, ini segera kami distribusikan, kami kawal ya, distribusikan ke kabupaten kota. Ya, tentunya disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang ada di masing-masing kabupaten. Pak. Nah, kemudian untuk pelaksanaan untuk vaksinasi untuk anak yang berumur 12 sampai dengan 17 tahun, jadi setiap hari kami pun sudah melaksanakan itu, ya. Vaksinasi anak sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, dan ini akan berlanjut sampai pelaksanaan masyarakat di Sulawesi Utara ini divaksin semuanya. Demikian ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau untuk Polda Pak, Brimob. Pak, strategi dari Dinas Kesehatan Pak untuk percepatan vaksinasi di Kabupaten Minahasa Selatan, mengingat saat ini kasus COVID terkonfirmasi setiap harinya selalu ada Pak. Baik, jadi untuk Minahasa Selatan itu kita sekarang ada 49 kasus aktif. Jadi vaksinasi merupakan bagian dari pencegahan primer. Jadi kita itu vaksinasi dilakukan tiap hari, dipusatkan di puskesmas maupun turun ke desa-desa yang sudah terjadwalkan. Selain itu untuk di kabupaten di tempat ini kita buka gerai vaksin khusus untuk seluruh penduduk yang ada di Minsel bisa divaksinasi di sini. Jadi di sini kita kerjasama dengan Polri dan TNI, kita sinergi kerja di sini. Pak, untuk pemberlakuan percepatan sendiri Pak untuk vaksinasi anak 12 sampai 17 tahun Pak, itu kegiatannya setiap hari atau seperti apa Pak? Mengingat saat ini sudah mau memasuki tahun ajaran baru. Jadi untuk vaksinasi 12 sampai 17 tahun itu kita sudah sama-sama launching dengan Pak Gubernur dari minggu lalu, dipusatkan di SMA 1 Amurang. Setiap hari kita melayani itu. Sekarang di puskesmas, minggu depan kita rencana akan masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan stok vaksin yang ada. Terakhir Pak, sebagai Ketua Satgas Covid Pak, himbauan kepada masyarakat Pak agar tetap mematuhi prokes atau ada hal lain Pak untuk menekan Pak. Silakan Pak. Jadi himbauan pada masyarakat, kita tetap perhatikan 5M itu wajib protokol kesehatan 5M. Di samping itu edaran-edaran yang telah dikeluarkan di Kabupaten Minahasa Selatan juga sudah disebarkan kepada masyarakat. Jadi masyarakat di Minahasa Selatan wajib untuk memperhatikan. Terima kasih Pak.